Izin perkenalkan, nama saya Abdul Qadir Al-Jailani dengan NIM 21050 123140047 dari Teknik Mesin Universitas Diponegoro angkatan 2023. Nah, saat ini saya akan mempresentasikan prototipe Urban Farms Advance atau teknologi pertanian. Nah, hal ini saya lakukan untuk memenuhi kebutuhan untuk lomba MNCC itu tersebut. Latar belakang adalah kenapa saya mengambil tema ini adalah ketahanan pangan adalah fondasi bagi kekuatan bangsa. Namun yang kita bisa lihat, krisis di lahan perkotaan telah menyebabkan penyusutan lahan pertanian. Seperti contohnya pada kota besar Jakarta, yang kini bergantung pada pasokan sayur dari luar daerah. Nah, ketergantungan ini membawa beberapa kelemahan seperti ketidakstabilan harga dan penurunan kualitas sayuran selama pengiriman. Untuk mengatasi masalah ini, inovasi dalam teknologi pertanian perkotaan sangat diperlukan. Nah, kita melihat lebih detail lagi permasalahan yang ada. Yang pertama adalah mahalnya serta alih fungsi lahan pada perkotaan besar menyebabkan mereka tidak mempunyai lahan untuk menanam kebutuhan pangan. Yang kedua adalah harga pangan yang mahal dikarenakan menggunakan pihak ketiga sebagai pengirim yang berasal dari luar kota. Dan yang ketiga adalah waktu pengiriman serta metode pengiriman seringkali membuat kualitas dari pangan itu sendiri menjadi rusak atau kurang baik. Nah, bisa kita simpulkan yang pertama adalah permasalahan pada lahan atau ruangan, yang kedua adalah permasalahan harga karena ada ongkos kirim antara dari dalam kota dan luar kota, dan juga yang ketiga adalah saat pengiriman mungkin metodenya dapat merusak sayuran itu sendiri. Nah, solusinya tentu adalah Urban Farms Advance. Adalah solusi hidroponik dengan efisiensi ruang tinggi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pangan kota-kota besar. Deskripsi produk ini kita menggunakan untuk dimensi sendiri itu 2 meter lebar, 4 meter panjang, dan 2 meter tinggi. Nah, terdiri dari komponen mainframe, assembly tray, watering system, drain system, dan nutrition system. Nah, mainframe sendiri adalah frame utama di mana yang tentu akan menopang dari seluruh beban yang ada. Nah, assembly tray merupakan assembly di mana beberapa komponen yang diperlukan untuk hidroponik itu sendiri. Watering system tentu untuk menyuplai air kepada hidroponik ini untuk tentunya meneruskan siklusnya, dan drain system juga digunakan untuk mengembalikan air dari tempat hidroponik menuju water tank. Nah, nutrition system itu digunakan untuk menambahkan nutrisi ke air yang digunakan untuk hidroponik, karena hidroponik sendiri tidak dapat secara mandiri tanpa nutrisi, karena tetap memerlukan nutrisi sama seperti nutrisi yang didapatkan tanaman pada tanah. Nah, alatnya sendiri itu terinspirasi seperti lemari. Nah, alat ini bisa digeser dengan ekstensi hingga 1,8 meter. Nah, setiap tray itu memiliki dua layer untuk hidroponiknya sendiri. Jadi yang sebelah kanan dan juga yang sebelah kiri. Nah, untuk ukuran alat ini mampu menampung hingga 3.500 batang makanan. Nah, kita bisa lihat seperti contohnya pada gambar di sebelah kiri itu terlihat operator sedang memantau ataupun juga mengambil dari hasil panen itu sendiri. Nah, juga terdapat LCD atau layar di depan, nah di mana kita bisa memantau ataupun mengontrol keinginan kita untuk alat ini. Nah, terdapat juga dua nozzle nutrisi untuk menuju tank nutrisi dan satu nozzle untuk menuju tank air. Cara kerja alat sendiri ini memiliki siklusnya sendiri. Nah, siklus yang pertama adalah air dari tank air dipompa menuju setiap tray yang ada. Nah, setelah itu air akan turun ke bawah dan dipompa kembali menuju water tanknya tersebut. Nah, terdapat sensor pada water tank di mana sensor ini membaca kandungan dari air tersebut. Nah, apabila kandungan nutrisinya kurang, sensor akan memberikan sinyal kepada komputer yang di atas itu, dan juga
komputer akan memberikan sinyal kepada pompa untuk memompa nutrisi ke air. Nah, hal ini tentu alat ini akan menjadi alat yang otonom di mana kita hanya membutuhkan saat semai dan juga memanen. Nah, alat ini untuk menggantikan sinar matahari menggunakan UV atau grow light. Nah, di mana grow light ini bisa kita gunakan sebagai untuk menumbuhkan pangan itu sendiri. Nah, UV grow ini tentu membutuhkan listrik, namun kita bisa menggunakan listrik dari sumber terbarukan seperti panel surya ataupun tenaga angin. Nah, alat ini sendiri dengan efisiensi yang tinggi serta kemampuannya dalam melakukan kegiatannya secara otonom, tentu hal ini sangat cocok di perkotaan-perkotaan besar, di mana mereka yang memiliki kesibukan ataupun mereka yang tidak punya karyawan yang banyak tetap bisa menggunakan alat ini dengan sangat mudah, karena kita hanya membutuhkannya ketika menuai, mensemai dan juga memanen. Nah, makanya alat ini menjadi benar-benar solusi untuk perkotaan-perkotaan besar di mana mereka tidak perlu berkotor-kotoran dengan tanah. Nah, keuntungan dari alat ini juga dengan sistem tertutupnya, mereka lebih tahan hama dan juga tidak mudah tercemar. Maka kualitas dari hidroponik pangan itu sendiri sangat terjaga. Nah, hal ini tentu memenuhi 3 poin pertama kita, yaitu adalah pertama dari efisiensi ruang, yang kedua adalah alat ini portable, dapat diletakkan di mana saja sehingga tidak memerlukan ongkos kirim yang banyak ataupun tidak memerlukan ongkos kirim. Nah, yang ketiga adalah permasalahan pada kualitas pangan itu sendiri. Nah, hal itu tidak dapat terjadi di sini karena pangan akan tetap terjaga nutrisinya, pangan juga tetap terjaga kualitasnya. Nah, makanya alat ini benar-benar menjadi solusi yang ideal buat pertanian dalam perkotaan besar. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton saya dan juga mohon maaf jika masih ada kekurangan.